Hai kawan-kawan, selamat siang. Kita ketemu lagi siang ini untuk masuk ke episode pembelajaran hari ini. Episode pembelajaran kali ini merupakan sesi dan kelanjutan dari Operation Map Supply Chain Management yang merupakan modul pembelajaran yang teman-teman sudah mengikutinya kurang lebih 3 sesi sebelumnya. Nah, kali ini sesi kita adalah berjudul Pokok-pokok perencanaan dan perancangan rantai pasok perusahaan. Sesi ini cukup penting. Kalau pada sesi-sesi sebelumnya kita banyak disuguhkan oleh narasi yang merupakan tekstual daripada Operation Map Supply Chain Management, pada siang hari ini kita akan banyak mempelajari tentang desain atau rancangan rantai pasok perusahaan. Sehingga pada sesi pembelajaran kali ini saya akan mencoba menjelaskannya secara perlahan dan bertingkat sehingga gambar-gambar yang kami suguhkan itu dapat dimengerti oleh kawan-kawan. Mari kita mulai. Pertama-tama yang perlu kami ingatkan, sebaiknya kawan-kawan tetap ingat tentang strategic map company atau peta strategi perusahaan yang berbasis konsep dan teori dari MT Arsitektur Bisnis atau Matthias Style Arsitektur Bisnis yang merupakan desain rencangan saya yang telah mendapatkan hak cipta dan paten. Dari gambar peta strategi perusahaan ini, kita melihat untuk mencapai peningkatan nilai perusahaan, setiap perusahaan itu memiliki 4 perspektif. Kita akan membaca peta ini mulai dari atas ke bawah. Yang pertama adalah perspektif pemegang saham. Karena setiap perusahaan itu mau tidak mau, suka apa tidak suka, tetap harus memenuhi ekspektasi atau harapan para pemegang saham perusahaan. Nah, di dalam perspektif pemegang saham ini hanya 2 yang dipegang oleh pihak pemegang saham, ialah strategi peningkatan pendapatan dan strategi peningkatan produktivitas. Karena dengan meningkatnya produktivitas, pasti perusahaan akan mendapatkan peningkatan pendapatan. Kemudian di layer kedua, di bawahnya, itu ada yang disebut dengan perspektif pelanggan. Kita lihat dari kiri ke kanan. Setiap perusahaan, apakah dia perusahaan jasa atau produk, selalu ingin mementingkan kualitas. Kita lihat ada 3 kotak biru merupakan atribut produk. Yang pertama, harus memiliki quality atau kualitas dari produk dan jasa. Yang kedua, produk tersebut harus memiliki harga yang bersaing atau kalau bisa memang lebih murah. Yang ketiga adalah waktu penyerahan produk atau jasa kepada pelanggannya. Nah, 3 atribut ini adalah atribut kunci kalau produk dan jasa kita ingin disenangi atau disukai oleh para pelanggan kita. Kalau kata Howard Schultz dari Starbucks, dia mengatakan dengan 3 atribut ini akan menciptakan customer experience. Kemudian atribut berikutnya adalah yang disebut dengan relasi atau hubungan. Ada yang disebut dengan layanan transaksi, sehingga kalau ada saja orang melayani pembelinya dengan muka yang kurang senyum atau bersungut-sungut, itu akan menurunkan tingkat pelayanan kepada konsumen. Kemudian adalah komunikasi. Juga dalam melakukan pelayanan, kita harus melakukan komunikasi secara proper dan secara baik. Yang berikutnya baru adalah peningkatan citra daripada perusahaan melalui reputasi. Nah, ini adalah yang disebut dengan perspektif pelanggan. Mari kita turun kepada perspektif proses yang ada di bawahnya. Nah, perspektif ini yang menjadi sangat penting
dalam konsep rantai pasok perusahaan. Ini adalah perspektif proses. Perspektif proses itu setiap perusahaan itu memiliki keunikan. Dan setiap perusahaan itu bisa mendesain dirinya dengan perspektif proses yang sesuai dengan perusahaannya. Nah, kebetulan pada siang hari ini atau pada pembelajaran kali ini, perspektif proses itu diinspirasi atau berasal daripada manufacturing yang merupakan generik desain daripada peta proses yang ditemukan oleh Michael Porter. Yang pertama, sebelah kiri adalah supplier. Kemudian logistik. Proses ketiga adalah produksi atau operasi. Yang keempat adalah penjualan. Yang kelima itu pelayanan. Yang keenam adalah pemasaran dan hubungan masyarakat. Nah, peta proses ini yang merupakan perwujudan atau mengimplementasikan rantai nilai menjadi sangat penting dalam pembelajaran rantai pasok. Berikutnya yang di bawahnya, di layer keempat, itu adalah perspektif organisasi dalam pembelajaran. Yang terdiri dari sumber daya manusia, teknologi informasi, dan terakhir adalah organisasi dan kebijakan. Nah, teman-teman harus paham tentang strategic map perusahaan ini kalau ingin melanjutkan pembelajaran daripada rantai pasok. Hal-hal pokok perspektif dalam rantai pasok itu ada dua. Yang pertama adalah yang paling atas, perspektif pelanggan. Kalau kita lihat, tadi saya sudah jelaskan di gambar sebelumnya atau di desain sebelumnya. Yang kedua adalah perspektif proses. Nah, kedua perspektif ini yang akan menentukan bentuk desain, kolaborasi, atau model bisnis dalam melakukan rantai pasok antar perusahaan. Rantai pasok pada pokoknya adalah relasi nilai antara berbagai perusahaan. Ini adalah sebuah gambar generik dari sebuah perusahaan yang melakukan proses rantai pasok. Di sini ada 5 perusahaan. Kita lihat, ada perusahaan A yang paling atas, ada perusahaan B di layer kedua atau lapis kedua. Yang ketiga adalah rantai nilai perusahaan C. Yang keempat adalah rantai nilai perusahaan D. Kemudian yang kelima adalah rantai nilai perusahaan E. Nah, kelima perusahaan ini terhubungkan secara relasional antara satu perusahaan dengan perusahaan yang lain menjadi generik desain daripada rantai pasok. Kita memang berkonsentrasi kepada perusahaan C seolah-olah kita ada di perusahaan C. Kita lihat semuanya memiliki hubungan dengan garis-garis biru yang telah digambarkan. Seperti yang tergambarkan dalam desain yang teman-teman lihat. Kemudian, kita juga harus memahami di samping peta strategi, itu adalah peta operasional perusahaan yang berbasis rantai nilai di dalam pembelajaran sebelumnya. Peta operasional perusahaan itu adalah terdiri dari rantai nilai, proses utama dari sebuah perusahaan, dan yang kedua adalah rantai nilai dari proses infrastruktur atau proses enabler atau perusahaan atau proses supporting yang ada di bawahnya. Kita lihat satu persatu apa yang disebut dengan proses infrastruktur, enabler atau supporting. Kita lihat mulai dari atas ke bawah. Yang pertama adalah proses pengadaan atau procurement. Turun ke bawah adalah proses pendayagunaan pengetahuan dan teknologi. Yang ketiga turun ke bawahnya adalah proses pengelolaan, keuangan, dan administrasi. Kemudian adalah proses pemberdayaan sumber daya manusia atau human capital management. Turun ke bawahnya lagi adalah apa yang disebut dengan kemampuan kita untuk melakukan pengelolaan eksekusi. Nah, yang terakhir
di lapis ke-6 itu ada pengelolaan organisasi dan kebijakan. Ini semua adalah proses infrastruktur atau proses enabler yang merupakan proses yang memperkuat terjadinya proses utama atau suka disebutkan juga dengan proses supporting. Nah, proses infrastruktur ini harus semuanya menunjang proses utama. Tanpa tunjangan, tanpa dukungan, tanpa kemampuan meningkatkan pengelolaan proses infrastruktur, proses utama itu tidak bisa banyak berbuat apa-apa. Inilah konsep daripada peta operasional perusahaan yang berbasis rantai nilai. Jadi tidak bisa lagi perusahaan itu hanya mementingkan fungsional, tetapi memang harus berkolaborasi antara berbagai proses seperti dijelaskan pada pembelajaran sebelumnya. Nah, kita lihat berikutnya adalah peta operasional perusahaan jasa asuransi yang khusus menyoroti atau mencoba mengekspos perusahaan jasa asuransi. Ini adalah salah satu contoh. Kita lihat perusahaan asuransi itu memiliki proses utama yang berbeda dengan proses manufacturing. Kita mulai lihat dari kiri ke kanan. Yang pertama adalah reasuransi. Jadi kalau orang memiliki perusahaan asuransi, pasti asuransinya di reinsurance kembali kepada perusahaan asuransi lainnya. Kemudian ada proses klaim. Berikutnya ke kanan akan kelihatan ada yang namanya proses remunerasi atau pengumpulan premi. Ke kanan berikutnya adalah proses penerbitan polis. Kemudian berikutnya adalah proses penaksiran. Yang terakhir adalah proses jualan dan layanan. Ini adalah proses utama daripada sebuah perusahaan asuransi. Kemudian kita lihat proses pendukungnya atau supportingnya atau proses infrastrukturnya, mulai dari atas sampai ke bawah. Pertama adalah pengembangan produk daripada asuransi. Yang kedua adalah sumber daya manusia. Yang ketiga adalah teknologi informasi. Yang keempat adalah soal keuangan. Yang kelima adalah kebijakan organisasi dan strategi. Ini adalah sebuah contoh peta operasional dari perusahaan jasa asuransi. Bahwa tiap perusahaan asuransi A dan B dan C bisa saja itu berbeda-beda tergantung desain yang diinginkan. Nah, sekarang kita lihat bagaimana hubungannya antara perusahaan manufacturing dengan perusahaan jasa asuransi. Nah, yang digambarkan di sini adalah peta prosesnya atau perspektif prosesnya. Kita lihat perusahaan manufacturing di lapis atas. Ada supplier di sebelah kiri, ada logistik, ada production atau produksi dan operasi. Yang berikutnya adalah penjualan. Kemudian ada pelayanan, yang terakhir adalah pemasaran atau hubungan masyarakat. Kemudian peta operasional perusahaan asuransi seperti biasa yang dijelaskan di slide sebelumnya adalah proses reasuransi, proses klaim, proses remunerasi dan pengumpulan premi, kemudian ada proses penerbitan polis, kemudian ada penaksiran atau proses jualan dan layanan. Nah, kita lihat dari dua perusahaan yang berkolaborasi dan menciptakan rantai pasok, kedua perusahaan ini digambarkan. Yang utama yang digambarkan adalah proses perspektif atau rantai nilai daripada perusahaan tersebut. Nah, dari sini karena akan terjadi hubungan relasi antara kedua perusahaan tersebut. Kita lihat ada 4 perusahaan di sini. Kita seolah-olah berada pada perusahaan manufacturing. Kita lihat dari kiri ke kanan ada persediaan bahan baku, ada proses produksi, ada persediaan produk jadi, ada penjualan, dan ada layanan. Nah, perusahaan manufacturing ini yang di tengah, yang abu-abu, itu melakukan mekanisme kerja rantai pasok dengan 3 perusahaan.
Yang paling atas adalah perusahaan persediaan barang setengah jadi. Biasa, manufacturing itu selalu berhubungan dengan perusahaan produk yang bersifat setengah jadi, lalu mereka akhirnya akan membuat produk jadi dari produk setengah jadi tersebut. Yang kedua, dia berhubungan dengan perusahaan transportasi. Yang ketiga, dia akan berhubungan dengan perusahaan asuransi. Nah, dari ketiga perusahaan tersebut, rantai pasoknya itu berbeda-beda dalam peta proses utamanya manufacturing. Yang pertama, perusahaan barang setengah jadi berhubungan dengan bagian produksi. Kita lihat garis biru. Sedangkan perusahaan transportasi atau truk itu berhubungan dengan proses persediaan produk jadi. Lihat ada garis biru juga. Nah, yang terakhir adalah pemasok atau supplier asuransi yang berhubungan dengan bagian penjualan dalam konteks misalnya pada proses penerbitan polis. Nah, kelihatan di sini terjadi rantai pasok dari sebuah perusahaan manufacturing dengan 3 perusahaan menjadi vendornya. Nah, sekarang kita mari melihat model dan jenis rantai pasok yang banyak beredar dan memang terjadi secara generik di beberapa perusahaan. Lokasi relasi rantai nilai pada rantai pasok perusahaan itu ada 3 tempatnya. Yang pertama, rantai pasok di hilir proses. Yang kedua adalah rantai pasok di hulu proses. Yang ketiga, rantai pasok di proses penunjang perusahaan. Nah, rantai pasok ini bisa terjadi di ketiga bagian itu dalam sebuah perusahaan, sehingga memang vendor dalam setiap perusahaan itu bisa lebih daripada 10, karena setiap perusahaan yang skala menengah ke atas selalu memiliki vendor di dalam kerjanya untuk menciptakan produk-produk akhirnya. Tidak mungkin dia menciptakan produknya sendiri semua secara mandiri, pasti dia berhubungan dengan vendor-vendor yang lain. Kemudian, mari kita lihat model bisnis atau desain daripada rantai pasok di hilir proses. Ini ada perusahaan C. Kita lihat, semua perusahaan yang berhubungan dengan dia sebagai vendornya itu berhubungan di hilir proses. Makanya kita lihat ada perusahaan A, perusahaan B, kemudian perusahaan D, dan perusahaan E itu berhubungan dengan perusahaan C di hilir proses. Di rantai nilai nomor 4 dan nomor 5. Ini yang disebut dengan model daripada rancangan untuk rantai pasok di hilir proses. Nah, ini contohnya di mana? Yang paling gampang itu adalah melihat sebuah hypermart atau supermarket yang besar. Ya, dulu memang banyak berkembang di seluruh dunia. Di Indonesia itu terkenal dengan Carrefour, tapi di belahan negara lain banyak yang namanya rantai pasok itu terjadi di hypermart. Karena saya pernah bersekolah di Eropa, banyak sekali hypermart itu di negara-negara maju. Ya, mulai daripada di London, kemudian di Stockholm, lalu kemudian di Paris, itu banyak sekali hypermart giant yang memang menguasai retailer di dunia negara maju. Nah, kita lihat hypermart atau supermarket tersebut itu menaruh barangnya di hilir proses. Kita lihat hypermart itu atau yang kita sorot di dalam pembelajaran ini adalah hypermart yang ada di tengah, yang rantai nilainya berwarna abu-abu dengan garis biru. Kita lihat. Kemudian ada pemasok barang konsumsi yang paling atas. Dia meletakkan barangnya di bagian persediaan, penjualan, dan layanan. Kemudian pemasok produk pertanian. Dia berhubungan dengan persediaan dan penyimpanan produk. Kemudian pemasok peralatan rumah tangga. Itu dia berhubungan dengan persediaan, penjualan, dan layanan untuk produk jadinya.
Kemudian ada pemasok keperluan kebersihan, hubungan relasi dengan bagian persediaan dan penjual layanan. Nah, kebanyakan produk-produk ini itu diletakkan di hypermart atau supermarket besar itu dalam sebuah konsep yang disebut dengan vendor management inventory. Apa artinya itu? Ini adalah sebuah model bisnis. Barang-barang yang disiapkan oleh para pemasok besar kepada hypermart itu sebetulnya adalah tetap miliknya pemasok besar tersebut. Misalnya tempo hari ada Carrefour, dia banyak mendaya gunakan atau memberikan kesempatan kepada dua perusahaan besar di Indonesia, misalnya Unilever, lalu kemudian juga yang namanya P&G. Nah, barang-barang mereka itu ada ratusan item atau mungkin ribuan item di hypermart Carrefour. Lalu kemudian barang-barang tersebut adalah diletakkan di lantai penjualan. Sebetulnya barang-barang tersebut belum menjadi milik hypermart. Barang-barang tersebut masih milik Unilever atau masih milik daripada perusahaan P&G. Lalu kemudian pada waktu konsumen datang kepada lantai perbelanjaan, konsumen akan mengambil barang itu lalu dia pergi ke point of sales. Di point of sales itulah terjadi transaksi perpindahan barang dan transaksi proses pembayaran. Sehingga dalam ukuran menit, kepemilikan barang tersebut itu berpindah tangan dengan 3 pemangku kepentingan. Milik pertama daripada barang tersebut, pemiliknya adalah P&G ataupun Unilever. Kemudian dipegang oleh konsumen membayar, lalu kemudian akan berpindah dalam ukuran detik menjadi miliknya hypermart. Kemudian konsumen membayar kepada hypermart, itu kemudian barang tersebut pindah kembali kepada pihak pembeli, sedangkan pembeli sudah membayarnya kepada hypermart. Kemudian hypermart biasanya juga langsung membayar kepada pihak P&G dan kepada Unilever. Sehingga di dalam point of sales atau yang disebut lebih populer di sini adalah kasir, terjadi 3 transaksi secara cepat dalam ukuran detik dengan mendayagunakan teknologi informasi. Itulah yang disebut dengan vendor management inventory. Artinya pengelolaan inventory yang dilakukan oleh vendor, bukan oleh perusahaan. Itu yang disebut dengan vendor management inventory. Dan ini juga terjadi pada perusahaan-perusahaan yang ada di rantai pasoknya, terjadi di hulu proses. Kalau kita mau lihat contohnya, itu terjadi di dalam model bisnis untuk perusahaan-perusahaan mining yang berada di remote area. Inilah yang terjadi, rantai pasok perusahaan pertambangan dengan vendor management inventory di daerah remote. Kita lihat dari gambar desain ini. Yang pertama kita lihat perusahaan utamanya adalah perusahaan mining yang rantai nilainya berwarna abu-abu, kemudian garisnya berwarna biru. Perusahaan mining ini mendayagunakan alat-alat berat yang dimiliki atau yang disuplai oleh 2 misalnya yang juga cukup terkenal di Indonesia. Yang pertama adalah Trakindo Utama dengan mereknya Caterpillar. Kemudian atau oleh United Tractor yang mereknya adalah Komatsu, barang-barang dari Jepang. Nah, perusahaan mining ini mendayagunakan alat-alat berat dan dia selalu membutuhkan spare part. Nah, spare part ini kemudian akan disuplai oleh vendor-vendor yang saya sebut tadi. Nah, spare part yang akan dipakai oleh alat-alat berat itu mulai daripada spare part yang berklasifikasi fast moving item yang harus cepat diganti, atau barang-barang spare part yang memang bersifat jangka panjang, itu tidak disediakan atau tidak dibeli secara kebutuhan. Tetapi spare part itu disediakan oleh para manufacturingnya atau United Tractor dan Trakindo Utama dalam hal ini adalah meletakkan spare part itu di mining area atau di remote. Pada waktu terjadi kerusakan spare part di alat berat tersebut,
itu kemudian langsung diganti. Pada waktu diganti baru ditagihkan kepada perusahaan mining oleh perusahaan yang namanya United Tractor ataupun Trakindo Utama. Inilah yang disebut dengan vendor management inventory di hulu proses. Nah, spare part ini selama ada di remote area dan selama belum dipakai itu ada tetap milik daripada kedua perusahaan alat berat tersebut. Inilah yang disebut dengan model business vendor management inventory atau yang disebut dengan pengelolaan inventory milik daripada vendor, dan ini semuanya adalah rantai pasok. Kita lihat ada persediaan pemasok di bagian persediaan dan material. Ini disuplai oleh pemasok alat berat, pemasok mesin-mesin dan peralatan. Nah, selama yang ada di persediaan material peralatan sebelum dipakai itu masih milik para vendor. Demikianlah teman-teman untuk rantai pasok perusahaan yang berkaitan dengan vendor management inventory atau rantai pasok vendor management inventory untuk perusahaan-perusahaan pertambangan. Ini sebuah model bisnis. Kemudian ada rantai pasok di proses penunjang. Demikian pula adanya. Kita lihat rantai pasok di proses penunjang itu juga dalam hal ini perusahaan A memiliki 3 vendor, ada perusahaan B, ada perusahaan C, ada perusahaan D. Tetapi ini khusus di proses enabler atau proses penunjang. Demikianlah yang kita sebut dengan jenis daripada rantai pasok ada di 3 tempat: hulu, hilir, dan proses penunjang. Nah, ada yang unik juga dalam soal rantai pasok adalah rantai pasok di bandara. Bandara itu sebagai penyedia sarana lapangan terbang itu memiliki kurang lebih 30-40 pemangku kepentingan, mulai daripada airline sampai kepada perusahaan-perusahaan yang menyediakan makanan di bandara. Nah, kita lihat rantai pasok di bandara juga begitu kompleks. Rantai pasok bandara itu kita lihat proses utamanya terdiri daripada proses pembangunan dan pengembangan bandara. Kemudian ada proses pemilihan bandara dari kiri ke kanan kita lihat ya, yang kotak abu-abu. Kemudian ada proses operasional airside bandara. Kemudian ada proses operasional landside bandara. Kemudian ada proses usaha dan komersialisasi bandara. Kemudian ada proses komunikasi hubungan publik bandara. Ada 4 vendor yang digambarkan di sini. Yang pertama airline. Yang kedua adalah perusahaan-perusahaan makanan yang ada di sekitar pelayanan bandara. Yang keempat adalah supplier bahan bakar untuk pihak pesawat. Yang keempat adalah kargo. Yang terakhir adalah perusahaan taksi. Nah, kelima vendor ini berhubungan dengan bandara itu masing-masing di peta proses mereka, tetapi di bandara juga terhubungkan directly langsung dengan peta proses daripada bandara. Nah, di sini kelihatan bahwa dengan rantai pasok ini terjadi hubungan cross functional yang tidak harus urut kacang mengikuti hierarki organisasi. Kalau memang semua perjanjiannya sudah dibereskan. Nah, inilah yang disebut dengan rantai pasok. Nah, teman-teman, berikutnya ada sebuah model lain lagi yang unik. Ialah yang disebut dengan bagaimana sebuah negara seperti Singapura sangat maju di bidang pelayanan kesehatan masyarakatnya. Nah, Singapura ini selalu beranggapan bahwa penduduknya yang sangat sedikit tidak mungkin bisa memenuhi secara komersial sebuah rumah sakit yang modern. Oleh karena itu, dia mencoba mencari pasien di negara tetangga, mulai daripada Indonesia, kemudian Brunei, lalu kemudian Malaysia, yang juga kemudian kepada dari Muang Thai dan mungkin juga dari Vietnam. Lalu negara Singapura melalui Singapore Health Tourism Package-nya melakukan bisnis model yang disebut dengan Service Chain Management Base. Jadi dia mencoba melakukan koordinasi dengan para pemangku kepentingan, mendatangkan turis-turis atau turis-turis yang berupa pasien dari negara-negara di sekitarnya. Nah, Service Chain Management Base yang
create atau diciptakan oleh Singapore Health Tourism itu memang betul-betul akan untuk mengungkit daya saing bisnis atau industri kesehatan di Singapura. Kita lihat di sini, apa yang terjadi di Singapura? Terjadi koordinasi, kolaborasi antara pemangku kepentingan. Pertama adalah airport, yang kedua airline, yang ketiga adalah hotel, yang keempat adalah baru rumah sakit. Nah, keempat stakeholder ini dan juga mungkin ada perusahaan taksi, kelima stakeholder ini bekerja sama untuk meningkatkan turisme kesehatan dari negara-negara sekitar. Apa yang terjadi? Sehingga banyak orang Indonesia yang sering menjadi tertawaan secara berseloroh dari banyak pihak. Orang Indonesia itu kalau sakit, selalu kalau dia berada di kalangan middle up atau yang disebut dengan leher, sedikit sakit-sakit mereka akan pergi ke Singapura. Tanya saja sama penduduk yang ada di Medan, penduduk yang ada di Padang, penduduk yang ada di Pekanbaru, penduduk ada di Palembang, dan tidak terkecuali di Jakarta. Sehingga ada anekdot yang mengatakan sakit saja mesti berobat ke Singapura. Nah, inilah buah daripada kemampuan pemerintah Singapura untuk mengundang turis kesehatan dari negara-negara maju. Ini adalah sebuah bisnis model rantai pasok. Baiklah teman-teman, demikianlah pembelajaran yang kami bisa sampaikan dalam episode kali ini yang berjudul pokok-pokok dan perencanaan dan perancangan rantai pasok perusahaan. Semoga pembelajaran kali ini memberikan pencerahan dan menambah pengetahuan serta skill dari kawan-kawan. Kita akan ketemu lagi di dalam program pembelajaran berikutnya. Sampai ketemu. Terima kasih.